Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Al-Sahri Dani dengan NIM A1E11859. Di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan yang diampu oleh dosen Pak Ruli Andiaksa. Di sini saya akan membuat tugas prosedur bimbingan konseling. Salah satu jenis layanannya adalah layanan penguasaan konten dengan tema sikap sopan dan santun. Di sini saya akan langsung memulai videonya. Prosedur layanan dengan layanan penguasaan konten dengan tema sikap sopan dan santun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dikarenakan dengan kondisi kita sekarang ini, kita tidak bisa melakukan pelajaran dengan bertatap muka. Oleh karena itu, Bapak di sini membuat video untuk menjelaskan layanan penguasaan konten dengan tema sikap sopan dan santun. Bapak harap dengan adanya video ini, anak-anak bisa melihat dan berkomentar pada materi yang Bapak berikan ini. Di sini, Bapak ingin Ananda mendengarkan video ini tanpa di-skip, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu ada pada pengertian sopan dan santun. Nah, pasti anak-anak tidak asing lagi kan mendengarkan kata sopan dan santun. Ya, sopan dan santun ini terdiri dari dua kata, yaitu sopan dan santun. Sopan dan santun bila digabungkan menjadi suatu kata majemuk, yaitu sopan dan santun. Nah, pengertian sopan di sini menurut Yutomo adalah sikap hormat dan beradab dalam perilaku, santun dalam tutur kata, budi bahasa dan kelakuan yang baik. Nah, sedangkan santun di sini menurut Mustari yaitu santun adalah sifat yang halus dan baik hati dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya. Nah, kan pada zaman sekarang itu kan anak-anak biasanya sangat kurang sopan dan santunnya terhadap seseorang. Ya, di sini sopan dan santun itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak di sini ingin menerapkan program 5S. Nah, apa sih program 5S itu? Nah, di sini program 5S itu terdiri dari yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, pengertian program 5S yang pertama yaitu senyum. Nah, senyum di sini yaitu senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya, atau pula di sekitar mata. Nah, contohnya seperti ini. Itu menandakan kalau kita tersenyum. Biasanya orang senyum untuk menampilkan kebahagiaan atau kesengajaan karena adanya sesuatu yang membuat dia senyum. Seseorang sendiri kalau senyum umumnya bertambah baik raut wajahnya atau menjadi lebih cantik ketimbang ketika dia biasa saja atau ketika dia marah. Nah, anak-anak, kalau misalkan kita ketemu seseorang, teman, guru, atau siapapun itu di jalan atau dimanapun, alangkah baiknya kita tersenyum. Karena senyum itu menandakan kalau kita ramah, bahagia, senang melihat mereka. Oke anak-anak, Bapak ingin anak-anak semua menerapkan program 5S ini. Yang pertama yaitu senyum. Bila ketemu seseorang, alangkah baiknya kita tersenyum.
Nah, yang kedua ada salam. Nah, salam di sini menurut Yutomo adalah tegur sapa penuh hormat dan rasa damai dari orang satu ke orang lain. Salam ini menciptakan suasana saling menghargai. Ini misalnya terjadi saat anak-anak memasuki ruangan atau masuk orang lain atau bertemu tetangga, guru atau teman di mana saja. Jika anak-anak ingin memasuki suatu ruangan atau rumah, alangkah baiknya kita bertegur sapa, atau misalkan ketemu teman kan, alangkah baiknya kita negur teman itu dengan mengucapkan, halo apa kabar, halo mau kemana, ya itu menandakan kalau kita bertegur sapa. Yang ketiga ada sopan. Yang ketiga ada salam. Yang ketiga ada sapa. Nah, sapa di sini yaitu ungkapan untuk memberi perhatian atau mengajak bercakap-cakap. Menyapa siapapun harus dilakukan dengan sopan dan santun seluruh diri. Nah, misalnya sapa di sini kan kayak tadi contohnya bertegur sapa di jalan, mengajak seseorang bercakap-cakap, mengajak orang mengobrol. Nah, itu contohnya menegur sapa. Yang keempat ada sopan. Nah, sopan di sini menurut Yutomo adalah sikap hormat dan beradab dalam perilaku, santun dalam tutur kata, budi bahasa dan kelakuan yang baik. Nah, tadi kan sudah Bapak kasih contoh sopan itu gimana. Nah, sopan itu kalau misalkan kita memasuki ruangan atau bertemu teman, alangkah baiknya kita menunduk, berjalan di suatu keramaian atau dimanapun, atau kita berpenampilan yang sopan. Nah, itu menandakan kalau kita sopan. Oke. Yang terakhir ada santun. Nah, santun di sini dapat diartikan sebagai sikap bicara dengan sabar dan tenang, baik budi bahasanya dalam tutur kata dengan penuh rasa toleransi dan suka menolong, merupakan sikap yang santun. Nah, santun itu misalnya seperti kita berbicara. Nah, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Alangkah baiknya kita mengeluarkan tutur kata yang baik, halus, dan dengan sabar dan tenang. Itu menandakan kalau kita santun berbicara. Nah, itulah pengertian dan contoh dari program 5S. Nah, maka dari itu anak-anak jangan lupa menerapkan program 5S ini di kehidupan kita sehari-hari, karena itu sangat penting untuk kita di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pentingnya program 5S yaitu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena program 5S ini menciptakan suasana saling menghormati antar sesama dalam pergaulan yang harmonis kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Menggunakan program 5S akan membuat orang lain lebih menghargai dan dihargai dengan keberadaan kita. Nah, itulah pentingnya kita menerapkan program 5S ini di kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya ada tujuan program 5S. Nah, secara sosiologis, tujuan
sapa dan salam dapat meningkatkan interaksi antar sesama dan berdampak pada rasa penghormatan sehingga antara sesama saling dihargai dan dihormati. Nah, itulah tujuan adanya program 5S ini, untuk meningkatkan rasa penghormatan, saling dihargai dan dihormati. Nah, anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa berkomentar pada kolom di bawah ini ya. Nah, Bapak harap dengan adanya video ini, anak-anak bisa melakukan dan menerapkan program 5S ini di kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa anak-anak melakukan sopan dan santun itu secara baik ya. Nah, apakah anak-anak bisa menyimpulkan dari materi Bapak yang berikan ini? Jika ada, tolong disimpulkan pada komentar di bawah ini ya. Oke, di sini Bapak sendiri akan menyimpulkan dari materi yang Bapak berikan ini. Nah, kesimpulannya yaitu sikap sopan dan santun adalah sikap lemah lembut yang dimiliki setiap orang yang dapat dilihat dengan sudut pandang bahasa maupun dengan tingkah lakunya sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus rendah hati dan saling menghormati satu sama lain dengan bersikap sopan dan santun. Oke, baiklah, itulah kesimpulan yang Bapak berikan dari materi kita pada hari ini. Untuk itu, Bapak harap sekali lagi anak-anak bisa menerapkan program 5S ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah video Bapak dengan materi sikap sopan dan santun pada hari ini dengan layanan pengemasan konten. Bapak ingin undur diri. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan kata maupun hilap dan semuanya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk senyum hari ini ya.